Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Endang, apa kabar Endang? Alhamdulillah baik. Sehat. Pekerjaannya gimana? Alhamdulillah lancar. Oke, Tri gimana? Alhamdulillah sehat, Pak. Pekerjaannya gimana Tri? Kerjaannya alhamdulillah lancar. Oke, Arifin gimana? Lancar, Pak. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, tidak terasa ya udah masuk ke pertemuan 10 kita. Hari Minggu udah selesai kita ya perkuliahan bahasa Indonesianya. Senang? Hore. Harus senang ya. Oke. Jadi jangan lupa untuk datang hari Minggu ya di pertemuan online-nya. Karena pertemuan terakhir. Untuk hari ini kita akan belajar tentang esai yang akan dipresentasikan oleh Endang dan Tri. Kepada Endang dan Tri dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Waalaikumsalam. Jadi saya mau mempresentasikan modul 12 administrasi. Yang pertama, untuk kegiatan belajar pertama akan saya presentasikan. Nanti yang kegiatan kedua sama Mbak Indah. Oke. Oke, modul 12 ini terbagi menjadi dua kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar satu tentang pengertian esai, pengertian esai sastra, dan yang kegiatan belajar kedua, cara membuat esai. Oke, langsung saja ke pengertian esai. Esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu. Berdasarkan sejarah, esai adalah suatu bentuk penulisan yang ditemukan dan diperkenalkan di Prancis oleh sastrawan dan filosofis, yaitu Michel de Montaigne pada tahun 1933 sampai 1592. Dan untuk ciri-ciri esai mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu satu, berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figur. Yang kedua, ciri-cirinya esai itu singkat, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda, artinya seorang penulis esai akan membawa ciri dan gaya yang khas yang membedakan tulisannya dengan penulis lain. Terus yang keempat, selalu tidak utuh, artinya penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulisnya. Yang kelima, memenuhi keutuhan penulisan. Walaupun esai adalah tulisan yang tidak utuh, namun harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan, mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai ke pengakhiran. Dan yang terakhir, memiliki nada pribadi atau bersifat individu. Paham Arifin? Endang? Paham. Nanti kita dilihat di modul 12.14 siswa. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Arifin? Tidak ada. Belum ada.
Oke. Bapak bisa lanjut yang ke selanjutnya. Selanjutnya adalah tentang Kenapa tuh? Ini apa yang terjadi ini? Tidak tahu. aku itu Pak, aku ambil Pak, malah kayak gini. Ambil apa? Maksudnya aku ambil alih, maksudnya aku slide ke ketik slide berikutnya. Oke, terus bisa nggak? Kalau bisa ya nggak apa-apa, lanjut ya. Bisa? Coba dilanjut. Nggak bisa deh. Nggak bisa. Iya, ya udah ambil lagi Pak. Oke. Maaf. Your about current percentage become. Oke, udah bisa? Terima kasih Pak, maaf ya Pak. Make one see. Untuk selanjutnya pengertian dari esai sastra. Esai sastra adalah karangan berupa prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Esai sebagai satu bentuk karangan dapat bersifat formal dan informal. Pengertian dari esai formal adalah karangan berbentuk prosa untuk membahas suatu masalah dengan cara menjelaskan. Dan esai non formal adalah karangan singkat berbentuk prosa untuk membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulis. Nah, contoh esai formal dan non formal bisa dilihat di modul 12, PowerPoint 12. Esai formal. Formal yang mananya? Kalau yang formal itu kan yang membahas masalah dengan cara memutuskan. Yang judul? Mungkin yang kedua itu, yang esai kedua itu kan karangan yang ditulis berdasarkan sudut pandang pribadi. Iya Pak, betul nggak Pak? Betul atau tidak? Jadi apa bedanya esai formal dengan esai non formal? Kalau yang formal itu kan Kata-katanya mungkin ya? Ya, salah satunya kata-katanya ya. Terus apa lagi ciri-cirinya kira-kira? Lebih detail mungkin. Lebih detail. Kalau lebih detail itu semua esai itu menjelaskan secara detail ya. Dia akan menceritakan tentang misalkan itu tentang sastra atau pengalaman sudut pandang pribadi segala macam ya. Jadi dari bahasanya tentu ya berbeda ya, yang formal dan non formal. Jadi gaya bahasanya, gaya penulisannya itu berbeda ya. Kalau yang formal itu gaya bahasanya, penulisannya itu sistematis ya. Sedangkan kalau yang non formal atau informal itu tidak sistematis dan itu tidak
tidak secara mengikuti aturan yang ada. Misalnya kalau kita mendaftar di perguruan tinggi ya, kalau untuk S2 atau S1, S3 kalau di luar negeri itu kan kita disuruh bikin esai. Nah, untuk membuat esai yang untuk ini, kasus ini kira-kira formal atau informal? Formal. Formal ya, karena kita harus ada aturannya ya, yang harus kita ikuti. Jadi kalau kita ada aturannya, penulisannya harus secara sistematis, gaya bahasa yang kita gunakan adalah gaya bahasa yang baku, maka itu adalah esai formal. Oke, paham? Kalau informal itu dia bebas ya, seperti karangan pribadi jatuhnya. Oke, sekarang ada lagi yang mau dipresentasikan, Tri? Bagian Tri? Ini struktur esai masih. Contohnya tidak mau dibacakan, Tri. Kebanyakan. Plagiator dan predator. Coba lanjut dulu aja. Lanjut aja dulu presentasinya, nanti baru kita masuk contoh ya. Selanjutnya ada struktur esai. Terdapat 3 struktur pada esai antara lain itu pengantar. Ada 1 hingga 2 paragraf yang berisikan 1 atau lebih, antara lain definisi masalah, pembatasan asumsi, istilah teknis yang digunakan dan tujuan penulisan. Yang kedua, pembahasan. Pembahasan ini adalah bagian utama dari sebuah esai yang mengungkapkan logika, teori-teori yang ada melalui penelitian dengan masalah yang kita bahas dengan pernyataan yang tegas. Yang terakhir, penutup. Panjangnya penutup pula tergantung dari bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ungkapkan dalam bagian definisi masalah pada bagian pembukaan. Kira-kira dari struktur esai ini bagian mana bagian intinya? Pembahasan ya. Pengantar itu hanya memberikan tentang, namanya pengantar ya, memberikan definisi, tergantung esai yang kita bikin ya. Bisa itu berisi tentang biodata kita, atau definisi, atau asumsi, atau tujuan, pasti ya tujuan penulisannya, apa yang kita inginkan dari penulisan itu. Misalnya tujuan dari penulisan kita itu bertujuan untuk apa ya, itu harus dipaparkan di bagian tahap awalnya ya, atau pengantar. Bagian pembahasan itu barulah semuanya ya kita masukkan ya, waktu itu masuk teori, terus apapun yang berkaitan dengan pembahasan ya, inti yang kita ingin sampaikan di situ. Dan penutup itu adalah kesimpulan dari kita itu, atau bisa juga kita bilang kenapa kita harus melakukan penulisan itu gitu ya, itu diletakkan di bagian penutup. Kenapa pentingnya kita melakukan penulisan itu kita letakkan di bagian penutup. Oke. Paham? Ani sudah gabung ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut kegiatan belajar 2 ya, apakah mau diberikan contoh atau tidak usah? Dibacakan contohnya. Apa? Kurang jelas, ulang lagi. Ada contoh yang di kegiatan belajar kedua, ada cara membuat isi sama contohnya. Oh, di kegiatan belajar 2. Iya, sama Mbak Endang. Oke, nanti di kegiatan belajar 2 nanti ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan belajar 2, berarti kita bahas dulu tes formatifnya ya. Siapa? Yuk, ganti-gantian. Dari Arifin dulu. Halaman 1223. Penggagas esai di dunia adalah C. Montague. Namanya Michael Acrian de Montaigne.
1933 sampai 1592 ya. Oke, benar. Lanjut. Endang. Yang bukan faktor penyebab munculnya esai pada masa Renaissance adalah A. Membuka perkara yang tabu dibicarakan. B. Membuka pengetahuan dan pemikiran bebas. C. Pembelajaran bagi mencari sensasi dunia. D. Oke, lanjut nomor 3. Bentuk esai terbagi atas dua, yaitu A. Naratif, eksposisi, B. padat dan modal, D. singkat dan panjang, D. formal dan informal. Ini yang kita baru bahas ya. Formal dan informal. Oke, lanjut. Nomor 4. Ciri esai formal adalah ada banding ya? Ani belum, udah keluar lagi dia. Kayaknya masalah. Lanjut, Pin. Ciri esai formal adalah A. personal, B. tidak terstruktur, C. serius, D. lebih pendek. Formal. Serius ya? Serius ya. Kalau misalnya informal baru tidak terstruktur. Personal, informal juga. Lebih pendek juga informal ya. Oke, nomor 5. Ya, Tri atau Endang? Pendek. Formal adalah A. ditulis oleh peneliti, B. ditata dengan bentuk yang gaya, C. lebih logis, D. lebih panjang. Kalau dia logis itu dan lebih panjang itu dia tuh untuk formal ya. Terus kalau ditulis oleh peneliti itu, bisa formal dan bisa non formal ya, kedua-duanya. Tapi kan itu bukan ciri khasnya ya untuk informal. Berarti jawabannya adalah B ya. Oke, lanjut kita kegiatan belajar 2. Endang. Halo? Ya, lanjut Dang. Kegiatan belajar 2. Pak. Cara membuat esai. Tipe-tipe esai. Yang pertama adalah esai deskriptif, yaitu esai jenis ini dapat melukiskan subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Mendeskripsikan rumah, suatu tempat, rekreasi, dan sebagainya. B. Esai tajuk. Esai tajuk menggambarkan pandangan dan sikap surat atau majalah tersebut terhadap satu topik dan isu dalam masyarakat. Surat tersebut membentuk opini pembaca. Yang 3, esai cukilan watak. Esai ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seorang kepada para pembaca. Yang keempat, esai pribadi. Hampir sama dengan esai cukilan watak. Akan tetapi, esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Penulis akan menyatakan, saya adalah saya. Yang 5, esai refleksif. Esai refleksif ini ditulis secara formal dengan nada yang serius. Esai kritik. Dalam esai kritik, penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni, misalnya lukisan, tarian, pahat, patung, teater, dan kasusastran. Pembagian jenis esai secara berbeda yaitu esai deskriptif adalah salah satu jenis esai yang mendeskripsikan tentang subjek maupun objek, baik seseorang maupun benda. Esai ekspositori. Esai ini menjelaskan subjek ke pembaca, biasanya dilengkapi dengan penjelasan tentang proses, membandingkan dua hal, identifikasi hubungan sebab dan akibat, menjelaskan dengan contoh, membagi dan mengklarifikasi atau mendefinisikan. Esai naratif menggambarkan suatu ide dengan cara bertutur. Esai dokumentatif
memberikan informasi berdasarkan suatu penelitian di bawah suatu institusi atau otoritas tertentu. Slide-nya masih sama ini. Sorry, slide-nya ya. Esai argumentasi. Esai yang tidak hanya menunjukkan suatu fakta, tetapi juga menunjukkan permasalahannya, kemudian menganalisis dan menyimpulkannya. Yang terakhir adalah esai persuasif. Mengubah perilaku pembaca atau memotivasi pembaca untuk ikut serta dalam suatu aksi atau tindakan. Maaf ya, saya tadi lihatnya di modul, jadi lupa memajukan slide-nya. Oke, apa pertanyaannya? Ada pertanyaan dari penjelasan Endang? Masih ada lanjutannya, Endang? Masih, Pak. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Jenis-jenis. Mohon maaf agak itu. Halo. Ya, tidak apa ya, nggak apa-apa Endang. Semua memaklumi. Udah jelas. Baru masuk gimana? Boleh. Oke, Ani mau diulangi? Halo. Ya, Ani ada apa nih? Maaf, Pak. Halo, ingin dibacakan contohnya? Bisa lihat pada modul halaman 12.27. Bukannya masih ada Mbak Endang, yang C itu masih ada kayaknya. Ini mau langsung aja. Ya, lanjut aja dulu ya, nanti baru contoh ya. Kita Baik, lanjut Pak. ya. Oke, Di lanjut. sini ada 10 langkah untuk membuat esai. Yang pertama, kita harus memilih topik. Sebelum membuat esai, kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Pikirkan terlebih dahulu tipe naskah apa yang akan kita tulis. Apakah berupa jawab umum atau analisis topik secara khusus. Dan yang kedua adalah menentukan tujuan. Tentukan terlebih dahulu tujuan esai yang akan kita tulis. Apapun topik yang akan dipilih harus sesuai dengan tujuannya. Ketiga, tuliskan minat saudara. Setelah menentukan tujuan, kita diperlukan untuk menuliskan beberapa subjek yang menarik minat. Semakin banyak subjek yang dipilih, maka akan semakin baik pula. Dan yang keempat adalah evaluasi potensial topik. Jika telah ada beberapa topik yang pantas, maka pertimbangkan masing-masing topik tersebut. Dan yang kelima adalah membuat outline. Tujuan dari membuat online ini sendiri adalah meletakkan ide-ide tentang topik dalam naskah dan dalam sebuah format yang terorganisir. Menulis tesis. Suatu pernyataan tesis mencerminkan isi esai dan poin penting yang akan disampaikan oleh pengarangnya. Menulis tubuh esai. Kalian bisa buka modul halaman 12.33. 33 atau 37? 33, Pak. Tubuh esai. Ini udah yang G kan? Sekarang sudah beralih ke 12.37. Yang itu yang ke 8, 9, 10 belum dong? Hah? Iya 37 ini. Iya.
Oke, lanjut. Menulis paragraf pertama, terus kesimpulan sama memberikan tanda akhir. Iya, 12.37. Menuliskan tubuh esai. Bagian ini merupakan bagian paling menyenangkan dari penulis sebuah esai. Kita semua dapat menjelaskan, menggambarkan, dan memberikan argumentasi dengan lengkap untuk topik yang telah kita pilih. Yang kedelapan, menulis paragraf pertama. Dimulai dengan menarik perhatian pembaca, kita harus mengawali juga dengan suatu informasi nyata dan terpercaya. Informasi ini tidak perlu benar-benar baru untuk pembaca saudara, tetapi kita bisa menjadi ilustrasi untuk poin yang kita buat. Yang kesembilan, menulis kesimpulan. Kesimpulan merupakan rangkuman dari poin-poin yang telah kita kemukakan dan memberikan perspektif akhir kepada pembaca. Dan yang terakhir adalah memberikan sentuhan akhir. Dalam memberikan sentuhan akhir ini, lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, teliti urutan paragraf mana yang paling kuat. Letakkan paragraf terkuat pada urutan pertama dan paragraf terlemah di tengah. Yang B, kita harus meneliti format penulisan. Telitilah format penulisan seperti margin, spasi, nama, tanggal, dan sebagainya. Yang terakhir adalah meneliti tulisan. Kita dapat merevisi hasil tulisan sendiri, memperkuat poin yang lemah. Baca dan baca kembali naskah yang sudah dipilih. Apakah masuk akal? Halo? Oke. Ada pertanyaan? Paham semua? Coba berikan contohnya, Endang. Kan udah tadi tuh ada 10 ya. Tahapan kita untuk membuat esai. Coba masing-masing, kan ada banyak nih contoh di sini ya. Yang pertama itu kita harus memilih topik ya, tentukan tujuan, tentukan minat kita, terus harus evaluasi potensi topik, membuat outline, membuat garis-garis besarnya ya, terus menuliskan tesisnya. Oke, coba contohnya itu di 1234. Ada topik, tujuan, tesis. Coba bacain Endang. Biar lebih paham kita. 12. Dan baca, Kak Arifin mungkin? Atau saya saja? Yang mana? Baca. Yang contohin. 1234 ada contohnya ya. Apa topiknya, apa tujuannya, apa tesisnya. Ada A, ada B itu ya. Itu ada pertanyaan dari Pak Adi, kayaknya banyak. Margin, apa itu margin? Margin itu garis tepi ya, garis pinggir. Margin. Margin. Itu kata serapan ya? Ya, serapan ya. Contoh. Ini contoh esai yang pertanyaan nih, contoh esai. Contoh topik, tujuan, tesis itu kan. Ya, yang 1234 ya. Kita harus tentukan topik dulu. Terus tentukan tujuan, tesisnya apa. Coba. Yang pertama ini contohnya perekonomian di masa Orde Baru dan dewasa ini. Tujuan menunjukkan perbedaan antara kedua sistem perekonomian tersebut. Tesis, perbedaan antara sistem perekonomian di masa Orde Baru dan sistem perekonomian dewasa ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain dari segi politik, kebudayaan, dan sosial. Yang B ini topiknya pendidikan tinggi jarak jauh. Tujuan menunjukkan universitas terbuka sebagai perguruan tinggi yang baik bagi lulusan SM sekolah menengah atas.
Tesisnya semakin banyak lulusan sekolah menengah atas memilih universitas terbuka sebagai perguruan tinggi pilihan karena biaya pendidikan yang terjangkau, fasilitas yang menunjang, pelayanan yang baik, dan bahan ajar yang berkualitas. Oke. Iya, jadi topik tujuan dan tesis itu harus sejalan ya, harus sama ya. Nanti kita latihan ya, setiap orang tentukan topiknya apa, tujuannya apa, tesisnya apa ya. Untuk tugas karyanya ya, karya ilmiahnya. Itu nanti tidak harus seperti itu ya, tapi kita hanya merancang-rancang saja. Oke, sebelum kita masuk ke situ, kita bahas tes formatif 2 dulu ya. Endang, masih ada yang mau dijelaskan? Oh, masih ada ya? Oke, slide ini dulu. Nanti baru kita tes formatif. Sudah, Kak. Udah ya? Oke. Oke. Punya Bapak terus yang bawahnya. Oke, kita lanjut ya. Tes formatif 2 dari Ani ya. Tes formatif 2 halaman 1240 ya. 1240 nomor 1 nomor 2 Ani ya. Soalnya Ani tadi enggak masuk tes formatif 1. Struktur esai terdiri dari A. Pembuka, isi, pembahasan, kesimpulan. B. Pendahuluan, metode penelitian, isi, kesimpulan. C. Pembuka, tubuh, penutup. D. Pendahuluan, kerangka kategori, penutup. Struktur esai terdiri dari C. Pembuka, tubuh, penutup. Tadi ada istilah tubuh itu yang lain apa? Yang kita bahas tadi. Apa? Ada yang tadi kita masih ingat, Arifin yang lain? Apa selain pembuka, terus ada penutup terakhir di tengah-tengahnya itu apa? Menuliskan tubuh esai. Atau pembahasan ya? Masih ingat ya? Oke, nomor 2 Ani lagi. Esai yang menceritakan kisah seseorang secara nyata, tetapi bukan berbentuk biografi. Esai ini disebut juga A. Naratif, persuasif. C. Argumentasi. D. Cukilan mata. Nomor 2 D. Cukilan mata. Iya, benar ya. Kalau apa itu naratif, persuasif, argumentasi udah sering kita bahas ya, walaupun esai atau walaupun yang lain ya, karya-karya karangan dan segala macam udah kita bahas juga itu kemarin. Oke, nomor 3 Arifin lagi. Esai yang menggambarkan suatu objek secara nyata dan dikta disebut esai. A. Naratif. B. Deskriptif. C. Argumentatif. D. Ekspositif. D. B ya. D. Jadi ingat ya, kalau menggambarkan berarti deskriptif ya. Deskriptif itu artinya menggambarkan. Oke, nomor 4 Endang. Rujukan tesis dari topik pendidikan di zaman penjajah dan dewasa ini. A. Perbedaan antara sistem pendidikan di zaman penjajahan dan sistem pendidikan dewasa ini terlihat dari aspek politik, kebudayaan, sosial, dan ekonomi. B. Perbedaan dan persamaan sistem pendidikan dan sistem pendidikan dewasa ini. C. Perbandingan sistem pendidikan di zaman penjajah dan sistem pendidikan dewasa ini. D. Perbandingan sistem pendidikan di zaman penjajahan dan sistem pendidikan dewasa ini dilihat dari sudut pandang penulis. Jawabannya adalah A. Perbedaan antara sistem pendidikan di zaman penjajahan dan sistem pendidikan dewasa ini dilihat dari aspek politik, kebudayaan, sosial, dan ekonomi. Oke, di sini bisa lihat ya di nomor 4 ini kenapa jawabannya A. Karena kita kan kalau dia di topiknya itu adalah pendidikan di zaman penjajahan dan sekarang dewasa ini kan yang sekarang ya. Apa yang kita ingin lihat? Berarti kan perbandingannya ya atau perbedaannya. Kalau persamaan mungkin tidak, mungkin juga ya. Tapi kan yang kalau sama kenapa kita harus berbicara tentang pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang karena sama saja. Makanya kita harus melihat yang berbeda ya. Itu makanya. Dan kenapa kita memilih di sini A? Karena dia menjelaskan lebih detail ya. Karena tesis itu harus menjelaskan secara detail ya. Dilihat dari aspek politiknya, kebudayaannya, sosialnya, ekonominya. Apakah ada pengaruhnya terhadap pendidikan? Gitu ya. Jawabannya adalah A.
Oke, nomor 5. Tri. Masalah banjir masih dianggap terlalu luas untuk sebagai topik. Jika masalah ini dipersempit, maka topik ini menjadi masalah banjir pada beberapa provinsi di Indonesia. B. Masalah banjir di Jakarta dan sekitarnya. C. Banjir di sekitar kita. D. Cara tepat penanggulangan banjir di Jakarta. Jawabannya D. Cara tepat penanggulangan banjir di Jakarta. Oke, kita lihat ya. Kenapa D jawabannya? Kalau kita bicara tentang banjir itu banyak ya. Apakah itu masalah bantuan, masalah penanggulangan, masalah apa lagi, masih luas ya. Kalau kita mempersempit topik kita, jadi kalau banjir itu kan banyak tuh apa, bisa jadi esai kita itu apa penyebab banjir, apa yang dilakukan pemerintah terhadap banjir, dan apa yang apa pendapat masyarakat tentang banjir ya. Jadi maka kalau kita mempersempit topik kita lihat kan di sini disediakan beberapa pilihannya. Jadi di yang kita kenapa pilihannya D, karena dia lebih spesifik ya tentang Jakarta satu, terus dia lebih spesifik mengenai cara penanggulangan ya banjir di Jakarta, makanya dia lebih sempit ya. Oke, paham? Oke, selesai modul 12. Tadi saya meminta untuk menentukan topik, tujuan, dan tesis ya, masing-masing dari rencana karyanya ya. Tidak perlu membuat esai ya, tapi kira-kira untuk karya ilmiahnya topiknya tentang apa, tujuannya apa, dan tesisnya apa, seperti yang di halaman 12.34 itu ya. Cuman 4 baris atau 5 baris paling. Oke, siap? Dikasih waktu berapa menit? Kira-kira? Mau berapa menit? 20. Oke, 20 menit ya. Tidak banyak-banyak ya, cuman topiknya apa, tujuannya apa, tesisnya apa. Oke. Untuk 20 menit berarti kita sekarang 9.38 ya. Berarti nanti jam 10 tepat ya, semuanya sudah boleh dibacakan, boleh diketik ya di tempat type message itu ya. Topiknya apa, tujuannya apa, tesisnya apa. Oke, silahkan kepada masing-masing dipikirkan. Kalau ada pertanyaan atau diskusi silahkan ya. Saya berikan contoh tentang sastra. Jangan lupa ya, pertemuan kita hari apa? Hari Minggu terakhir ya, jangan sampai tidak masuk ya. Jadi semuanya tugasnya udah selesai ya, jadi saya bisa masukkan nilai secepatnya. Tapi tetap aja nilai keluar sama ya, maksudnya saya selesaikan semua administrasinya segera. Oke, ini contohnya ya. Ada 3 contoh saya bikin di sini. Misalnya topiknya ya, nomor 1 kemampuan listening siswa SMP Negeri 1 Bandung. Ini misalnya topik ya. Nomor 2, misalnya kemampuan pekerja Indonesia dalam memahami bahasa Inggris. Nomor 3, analisis kemampuan komunikasi pekerja Indonesia dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu ya. Itu contoh yang saya bikin ya. Nanti bisa mungkin diambil untuk karyanya atau gimana. Bisa digunakan. Oke, nanti silahkan pikir ya. Nanti jam 10 tepat kita diskusi. Topiknya bebas kan Pak? Ya bebas, terserah ya. Kita belajar ya. Nanti walaupun nanti tidak sesuai pun dengan karya ilmiahnya tidak apa. Ini kita kan merancang saja. Sekali berlatih ya. Oke, silahkan.
放铅笔盒。是有了没？那我吃了。那边让我们打分喽。莫姐，你现在穿一件衣服来过来。谁打翻了药都没有找啊？真是的。怎么找？越找都找不起来啊。穿裤子，不会换衣服啊。只要穿一件裤子，不要找别的。Untuk komentar dan pertanyaannya semua sudah ya. Arifin dan Endang udah semua. Komentar mana, Pak? Kan video itu kan dikomentari semua dan diberi pertanyaan ya. Sudah semua? Sudah, Pak, ya. Ya, sudah ya. Endang juga sudah, berarti semua sudah. Video sudah.
Halo, Halo. udah ya? Oke ya, semua udah upload ya. Walaupun belum sampai waktunya, kita mulai dari Tri dulu yang upload. Silahkan Tri. Tri, Maaf itu loncat-loncat soalnya langsung ngetik Pak. nggak apa-apa. Aku topik penyebab COVID-19 di Indonesia. Tujuannya memberikan edukasi tentang bahaya, cara penularan dan pencegahannya. Tesisnya pemberian edukasi atau pengetahuan tentang bahaya, penularan dan pencegahannya kepada masyarakat akan memberikan kesadaran masyarakat tentang bahaya virus COVID-19 itu dan sekaligus solusi terbaik dalam mencegah terjadinya penyebaran lebih luas. Keren ya. Salut saya lihat yang berempat ini ya. Semua yang sebenarnya saya udah baca sedikit tadi ya. Jadi sudah pintar-pintar semua sebenarnya ya. Tidak perlu saya ajar lagi sebenarnya. Sebenarnya yang dibikin oleh pertama dulu ya Tri. Ini banyak peneliti ya Tri. Mahasiswa PhD, master, baik guru atau apapun semua berlomba-lomba meneliti sekarang tentang COVID-19 ya. Misalnya kalau dalam pendidikan ya itu biasanya meneliti tentang bagaimana pendapat siswa terhadap COVID. Nah, sekarang Tri juga mau memberikan tentang bagaimana edukasi, pengetahuan, dan bagaimana cara pencegahan dari COVID-19. Oke, benar ya. Topiknya jelas, tujuannya jelas untuk pencegahan ya dan tesisnya ini dengan memberikan edukasi, pengetahuan, terus apa lagi nih? Dan menjelaskan tentang bahayanya virus COVID-19 ya. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua mengupload adalah Ani. Topiknya kemampuan mahasiswa sastra Inggris dalam bahasa Inggris. Terus tujuannya yaitu menunjukkan perbedaan sebelum dan sudah menjadi mahasiswa sastra Inggris di Taiwan. Dan tesisnya itu kemampuan mahasiswa sastra Inggris dalam memahami bahasa Inggris tentunya sangat berpengaruh dalam terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris. Oke, jelas ya. Yang disampaikan Ani ini dia menjelaskan tentang kemampuan bahasa Inggris mahasiswa sastra ya, berarti tentang teman-temannya dan termasuk Ani sendiri ya. Jadi dia mau menjelaskan tentang, mau melihat tentang kemampuan bahasa Inggrisnya. Dan berarti kalau misalnya dalam penelitian Ani ini ya, dia mau membuatkan esai atau membuatkan makalah atau dia melihat dari observasinya ya, atau hasil wawancaranya mungkin dengan teman-temannya atau pengamatannya terhadap teman-temannya ya. Bagaimana kemampuan bahasa Inggris ya dalam spesifiknya tentang berbicara ya atau speaking. Ini related ya dengan jurusannya. Bagus ya. Yang ketiga Arifin. Topik membaca di era modern. Tujuan menunjukkan keberagaman cara membaca di era modern. Esensi di era modern ini keberagaman cara membaca tulisan seperti buku, esai, artikel, modul, dan jenis tulisan lainnya seperti itu. Ada banyak cara untuk membacanya. Oke. Bagus ya. Jadi ini Arifin juga related dengan tentang reading ya, membaca ya. Terus jadi dia mau mengetahui tentang keberagaman cara membaca ya, tulisan. Kalau misalnya kita membaca dari membaca misalnya status orang atau membaca chat dengan seseorang itu termasuk kemampuan membaca enggak Arifin kira-kira? Masuk enggak ke dalam kategori era modern ini? Membaca era pakai online. Online ya. Jadi itu juga masuk dalam pembahasannya nanti ya. Ya. Oke, bagus ya. Mengikuti zaman. Oke, yang terakhir
Endang. Topiknya kemiskinan di Indonesia. Tujuannya cara yang efektif untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Tesisnya, salah satu cara menangani kemiskinan di Indonesia dengan cara membangun infrastruktur, memperketat keamanan, wajib belajar 9 tahun, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Bagus ya. Sebenarnya semua yang dibikin itu udah benar ya, dan yang paling penting adalah berkaitan dengan kehidupan kita ya. Seperti tadi membaca, sastra, COVID-19, dan Endang ini membahas tentang kemiskinan ya. Jadi kemiskinan ini hal yang paling dekat dengan masyarakat Indonesia ya. Karena angka kemiskinan di Indonesia itu sangat tinggi sekali. Dan di sini Endang mau membahas tentang cara menangani ya kemiskinan di Indonesia. Dan dia memberikan beberapa solusi dengan infrastruktur, keamanan, wajib belajar 9 tahun. Sekarang udah 12 tahun ya, Endang? Wajib belajarnya 12 tahun. Oke. Apa? Misal lulusan SMA itu kan kayak lebih mudah untuk mencari pekerjaan gitu loh Pak. Sekarang kan kayak persyaratan itu kan. Iya. Tapi tetap aja ya kalau sekarang tetap aja S1 aja susah cari pekerjaan di Indonesia ya. Oke. Bagus ya, semuanya telah bisa membuat esai. Selesai ya semua materi kita ya dari modul 1 sampai modul 12. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya dan berguna. Tapi kita belum selesai ya. Kita masih belum bahas modul tes formatif modul 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Yang lainnya sudah selesai ya. Modul 1, 2, 3, 4, 5, dan 12 sudah kita bahas. Karena kita masih ada waktu, kita bahas modul 6 dan modul 7 ya, tes formatifnya, baru kita tutup. Jadi hari Minggu baru kita bahas modul 8, 9, 10, dan 11. Oke? Siap? Are you ready? Apa tuh? Oke, Gimana Pak? kita kan udah bahas ya, tes formatif modul 1, 2, 3, 4, 5, dan 12 ya. Yang belum itu kan 6, modul 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 tes formatifnya ya. Karena kan kita nggak ada ujian, jadi kita bahas-bahas soal. Jadi untuk hari ini karena kita masih ada waktu, kita lanjutkan membahas tes formatif modul 6 dengan modul 7. Hari Minggu pertemuan terakhir baru kita bahas tes formatif modul 8, modul 9, modul 10, dan modul 11. Oke? Oke. Oke, kita buka modul 6.21. Nah, siapa dulu nomor 1? Kita mulai dari Tri dulu ya, dari bawah lagi. Tri, Endang, Arifin, Ani. Terus balik lagi Tri ya. Enggak. Ya. Saya merasa sangat lega ketika saya dengar kunci berputar pada pintu depan. Kerja menjaga dan merawat bayi terasa sangat berat bagi saya. Jauh lebih berat dari saya suka sebelumnya. Letak paragraf narasi ini lebih cocok ditempatkan pada A. Awal cerita, B. Akhir cerita, C. Pertengahan cerita, dan D. Antiklimaks. Jawabannya B. Akhir cerita. Oke. Lanjut, nomor 2. Kalau ada pertanyaan atau jawaban berbeda, kasih tahu ya. Kalau tidak, kita lanjut. Karena bahasa Indonesia ini sebenarnya simpel ya, tapi kadang kita jawabannya kenapa tidak B, misal kenapa tidak A, misalnya. Iya. Oke, lanjut. Apa nih? Lanjut nomor 2, Endang. Setelah Endang, Arifin, Ani. Terus Tri, Endang, Arifin, Ani dari bawah ke atas ya. Nomor 2. Mbak Endang, Toilet mungkin.
Lanjut dulu Arifin ya, kalau belum enak. Berdua. Pagi hari tiba-tiba terjadi perubahan di dataran tinggi itu dan lenyaplah kabut yang melayang-layang di bawah sana di lembah. Langit berwarna biru tua dan pandangan mata dapat melesat bermil-mil jauhnya di atas pegunungan berbatu-batu itu. Saya bangun pagi-pagi dan membawa kotak yang di dalamnya terkurung seekor burung elang kecil dan meletakkannya di atas tanah berumput tempat saya sedang membuat sebuah sangkar. Karangan tersebut lebih cenderung bersifat A. Ada narasi, B. Deskripsi, C. Eksposisi, D. Persuasi. Narasi A. Narasi, yang lain ada sesuai narasi. Benar narasi yang lain? Lihat ya, apa di sini dijelaskan ya? Daratan tinggi, kabut yang melayang-layang, langit berwarna biru tua, jauhnya yang bermil-mil, pegunungan yang berbatu-batu, terus ada kotak yang di dalamnya terkurung seekor burung elang kecil ya. Terus di atas tanah rumput yang membuat sebuah sangkar, itu namanya deskripsi ya. Oke, lanjut nomor 3. Masih berhubungan dengan soal nomor 2, karangan ini lebih didominasi oleh penggambaran indera B. Penglihatan. Penglihatan ya, karena dia tadi menjelaskan yang berbatu-batu dan segala macam yang berwarna tua. Oke, nomor 3. Nomor 4. Halo? Ya, Kendang. Nomor 4. Sudah larut malam dan saya tahu bahwa kalau tidak ada hotel, saya harus segera tidur saja di bangku taman atau di pos polisi. Sudah 3 jam saya tidak berhasil menemukan hotel dan saya merasa sangat lapar. Putuskan masuk ke dalam sebuah restoran kecil yang saya lewati beberapa saat sebelum. Kayaknya terentang, cahaya yang buram suram dan suara musik yang keras dari dalam tidak membuat tempat itu sangat menarik. Tapi tidak ada pilihan lain dan masuklah saya ke dalam restoran itu. Latar karangan ini didominasi di suatu tempat yaitu resto. Ya sih, bukan sih. Taman. Taman tah. Apa jawabannya? Benar. Kata Arifin taman, benar atau tidak? Sudah. Malam sudah 3 jam. Coba baca lagi ya per kalimat. Dia kalau yang didominasi berarti yang paling banyak ya. Oke, coba nomor kalimat 1. Sudah larut malam dan saya tahu bahwa kalau tidak ada hotel, saya harus segera tidur saja di bangku taman atau di pos. Kalau dia bilang ya, kalau tidak sudah larut malam tidak ada hotel katanya ya. Berarti dia bukan menjelaskan tentang hotel. Dia menjelaskan saya harus segera tidur saja di bangku taman atau di pos polisi. Berarti dia mau menjelaskan antara bangku taman dan pos polisi ya, 2. Tuh, terus yang kalimat kedua. Sudah 3 jam saya tidak berhasil menemukan hotel dan saya merasa sangat lapar. Kira-kira apa? Dia tidak menemukan hotel, berarti bukan hotel ya. Dia mau menjelaskan. Terus? Maka saya putuskan masuk ke dalam sebuah restoran kecil yang saya lewati beberapa saat sebelumnya. Terus? Jadi dia masuk ke apa ya? Restoran ya? Restoran. Tirai yang terentang, cahaya yang buram dan suara musik yang keras dari dalam tidak membuat tempat itu sangat menarik. Tapi tidak ada pilihan lain dan masuklah saya ke dalam restoran itu. Oke, lihat ya. Lihat ya, kalau yang kalimat terakhir itu jelas sekali ya. Dia menjelaskan tentang tirai yang terentang, cahaya yang buram suram, suara musik. Kira-kira itu menjelaskan di hotel, pos polisi, taman atau restoran itu? Restoran ya. Jadi dia didominasi tentang restoran ya. Jadi yang di awal-awal tadi itu dia tidak bisa ke hotel. Terus dia hanya punya pilihan taman dan pos polisi. Setelah itu dia melihat sebuah restoran ya, dan dia menjelaskan tentang restoran itu. Maka yang didominasi tempatnya adalah
Restoran. Oke, Restoran. nomor 5. Tri. Laki-laki di depanku dalam kereta api berpura-pura membaca koran. Setiap kali aku memandang ke atas, kulihat dia memandangku melirik dari atas korannya. Aku pura-pura tidak ambil pusing, meskipun begitu, pandangan matanya yang seperti itu membuatku gelisah juga. Akhirnya, aku tidak tahan lagi, aku berdiri dan cepat-cepat pergi menjauh, pindah ke gerbong lain. Perwatakan yang digambarkan si aku adalah A. Pencuriga, B. Tidak empati, C. Tidak peduli, D. Suka berpura-pura. Jawabannya A. Pencuriga. Oke, ada yang tidak sesuai atau sepakat? Kalau tidak sesuai kita bahas ya, tapi kalau sesuai kita lanjut. Oke, kita lanjut tes formatif 2. Halaman 6.37. Endang lagi. Ke atas ya. Pada paragraf argumentasi di atas, pendapat utama yang disampaikan oleh penulis. Baca dulu ya paragrafnya ya berarti. Baik, Pak. Dibaca ya. Dilihatin. Dibaca dong. Sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh seorang pakar psikologi pendidikan Soekarto pada tahun 1992 bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya anak kecil yang mengamen atau mengemis di perempatan jalan atau mengais kotak sampah di TPA. Kemudian, hasilnya diserahkan kepada orang tuanya untuk menopang kehidupan keluarga. Lebih-lebih, sejak negeri kita menjadi krisis moneter, kecenderungan orang tua mempekerjakan anak sebagai penopang ekonomi keluarga semakin terlihat di mana-mana. Nomor 1. Pada paragraf argumentasi di atas, pendapat utama yang disampaikan oleh penulis yaitu A. Banyaknya kasus eksploitasi anak. B. Beberapa orang tua menjadikan anaknya sebagai penopang hidup keluarga. C. Sebagian anak Indonesia yang belum bisa menikmati kebahagiaan masa kecilnya. D. Banyaknya anak Indonesia yang masih mengamen dan mengemis. Jawabannya adalah yang C bukan. Gimana yang lain? Sepakat? Kalau ada yang berbeda kasih tahu ya. Kalau udah sepakat kita lanjut. Bagaimana teman-teman? Udah lanjut ya. Lanjut. Di bawah ini yang tidak tepat untuk dikomunikasikan dalam paragraf eksposisi adalah A. Definisi metode pengalaman, B. Data faktual sejarah kehidupan seorang pengertian sesuatu, C. Data faktual analisis langkah suatu kegiatan, D. Proses terjadinya sesuatu pengalaman metode. Yang A ya. Data faktual, analisis langkah satu kegiatan. Halo. Gimana? Halo. Bukan lah Om. Yang A. Coba yang lain gimana? Itu enggak yang lain. Yang lain gimana? A jawabannya? Di bawah
ini yang tidak tepat untuk dikomunikasi dalam paragraf eksposisi. Ya. Apa Mae? Data faktual analisis langkah suatu kegiatan. Eksposisi itu pemaparan. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi, oh. Gimana Arifin? C katanya Arifin. Kenapa Arifin jawab A? Yang tidak tepat. Gimana? Dikomunikasikan. Kalau jawab pasti ada alasannya ya. Kenapa jawab A kira-kira? Kenapa yang tidak tepat itu definisi, metode, pengalaman? Itu di sini adalah eksposisi. Apa saja yang dijelaskan dalam paragraf tadi? Itu yang tidak tepat. Ya. Gimana Arifin? Paragraf eksposisi. Oke. B? Ya. Kenapa B? Yang C. Kenapa C? Kenapa Arifin? Kok kenapa? Setelah ini yang D ya. Kenapa Arifin? Kenapa pindah? Kenapa berpaling? Orangnya tidak sosial itu betul. Saya belum mengerti ini Kak, yang tidak tepat. Terus yang tepatnya ini posisi itu bagaimana? Jadi saya belum ingat. Kalau secara data faktual fakta itu bukannya argumentasi. Oke ya, lanjut ya. Kita lanjut nomor 3 ya. Paham ya Arifin ya? Iya. Yang lain paham? Yang lain paham? Paham Pak? Oke lanjut ya nomor 3. Mbak Ani? Halo? Laptop saya error. Nomor 3. Tujuan utama. Hah? Tujuan utama dibentuknya paragraf argumentasi yaitu A. Pembuktian kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta sebagai alasan terbukti. Apa B? A dong. Kenapa A? Kan argumentasi harus sesuai dengan fakta, harus diituin dengan bukti juga gitu. Gimana Arifin? Ya. Ya, Arifin sebenarnya mentes ya. Iya. Apakah yang lain paham atau tidak sebenarnya. Oke lanjut nomor 4. Nanti giliran Arifin ditanya juga ya, kenapa jawabannya itu ya. Mbak itu Mak Tri. Ya. Paragraf yang sebaiknya mendahului paragraf persuasi yaitu A. Deskripsi, B. Argumentasi, C. Narasi, dan D. Eksposisi. Jawabannya B. Argumentasi. Oke, sesuai Arifin. Sesuai. Oke nomor 5 lagi. Saya ya. Inti dari paragraf persuasi yang biasanya terdapat pada bagian penutup adalah adanya A. Ajakan. Oke benar ya. Kita lanjut modul terakhir ya untuk pertemuan ini, modul 7. Tes formatif 1 halaman 715 ya. Oke, 715. Silahkan. Siapa lagi? Lanjutkan ya gilirannya. Pemimpin. Pada unsur-unsur alinea, gagasan pokok terdapat pada
A. Kalimat penjelas, B. Kalimat penegas, C. Kalimat utama, D. Ketiga kalimat tersebut. Gagasan pokok. Kalimat utama ya. Oke. C. Pada unsur-unsur alinea gagasan pokok terdapat pada. Kalau pokok itu ya terletak di kalimat utama ya. Jawabannya adalah C. Oke, nomor 2. Yuk, Ani. Alinea yang gagasan pokoknya terletak di tengah alinea disebut alinea. Di tengah-tengah. Di awal ya? Kalau deduktif di awal ya. Induktif di Di akhir. belakang. Kalau deduktif induktif Di awal dan akhir. di akhir. Kalau ineratif, Di tengah-tengah. oke, jadi jawabannya adalah Di oke, nomor 3. Tri. Tri. Jangan tidur, Tri. Masih tinggal kita ya, dikit lagi, Tri. Wake up, wake up. 3. Kekompakan hubungan antar kalimat dalam suatu alinea sehingga membentuk alinea yang padu merupakan salah satu syarat dalam pembentukan alinea yang disebut dengan koheren. B. Kohesi. C dan D. Kalimat topik. Jawabannya Ayo, apa? koheren. Koheren ya. Jadi nyambung dia ya, antara yang satu dengan yang lainnya. Oke, nomor 4. Nomor 4. Alinea yang tidak memiliki kalimat utama yaitu alinea A. Narasi dan argumentasi, B. Persuasi dan narasi, C. Deskripsi dan persuasi, D. Deskripsi dan narasi. Yang saya bukan sih. Yang tidak memiliki kalimat utama, apa kira-kira? Narasi, argumentasi. A ya. Sekarang saya tanya satu-satu ya. Kalau Ani jawabannya apa? A. Kalau Arifin? B. Kalau Endang? Saya. Kalau Tri? Aku pernah baca kalau di diskusi itu katanya sih deskripsi itu. Yang C. Oke. Kalau Tri? A. A. Oke. Sekarang masing-masing ya, apa alasannya? Harus ada ya. Kalau memilih itu harus ada alasannya ya. Richard. Memiliki kalimat utama. Kalimat utama tuh Kalau narasi itu dia menjelaskan apa kira-kira? Kan kalau narasi cerita aja ya. urutannya dari awal, tengah, sama akhir kan berarti kan ada utamanya. Iya, Ya. Ya nggak ada ya. Kalau argumentasi? pendapat itu kayak argumen kita tuh jabarkan tuh jadi nggak ada itu nggak ada. Kalau persuasi? Ajakan. Ajakan ya. Kalau ajakan ada nggak kalimat utamanya? Ada. Ajakan. Kalau kita mengajak orang? Macam apa gitu Om? Oke, ada ya. Kalau misalnya deskripsi. Menggambarkan. Kalau kita menggambarkan seperti contoh yang tadi ya, kita baca beberapa gitu ya. Apa ada nggak kalimat utamanya? Ada Pak. Ada ya. Berarti jawabannya adalah A ya. Oke, nomor 5 terakhir. Siapa nomor 5? Siapa Mbak Ani? Nomor 1 tadi siapa? Unsur alinea yang tidak mempunyai syarat wajib untuk dihadirkan adalah A. Transisi dan kalimat penegas,
B. Kalimat utama dan kalimat penjelas. C. Kalimat penjelas dan transisi. D. Kalimat transisi dan kalimat utama. Yo, apa? Yang tidak harus ada dalam alinea, apa kira-kira? Kalimat utama harus ada atau tidak? Harus ya, berarti B dan D itu udah terbuang dia ya. Jadi sekarang antara A dengan C, transisi sama-sama ada ya. Transisi itu tidak harus ya ada ya, tapi sebaiknya ada. Sekarang antara kalimat penegas dengan kalimat penjelas, mana kira-kira yang fungsinya tidak terlalu penting kira-kira? A. Penegas. Penegas ya. Kalau penjelas itu merupakan kalimat dari pelanjutan dari kalimat utama. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut kita tes formatif 2. Halaman 739. Sebelum tidur ya. Oke. 739. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. A. Pikiran manusia itu ialah pikiran yang memakai bahasa, yang berbentuk penghubung konsep-konsep atau pengertian-pengertian yang semuanya disimpulkan dalam sebuah perkataan. B. Hal itu seperti kita ketahui benar kelihatan pada pertumbuhan pikiran anak-anak yang sejalan dengan pertumbuhan jumlah kata-kata vokabularinya. Dalam kehidupan jiwa pribadi bahasa itu mempunyai arti yang menentukan dalam proses pikiran manusia. D. Demikianlah dapat kita katakan bahwa jumlah kata-kata seseorang membatasi kecakapan berpikir seseorang. Urutan yang benar adalah Yo, apa jawabannya? ABCD kata Endang ya. ABCD. Siapa itu? Ani ya. Mbak Arifin, apa kira-kira jawabannya? Ayo, ini kita membuat alinea yang bagus ya. ABCD katanya tadi. C A D B. Oke, kenapa Arifin? Sekarang kalau memilih harus kenapa ya? Kalau aku kenapa ya? C. Kenapa sih? Dalam kehidupan jiwa pribadi bahasa itu menurutku nyambungnya di C. Coba baca, nyambung nggak kira-kira? Coba kita dengarkan ya kalimat Arifin. Coba baca CADB. Coba baca. Dalam kehidupan jiwa pribadi bahasa itu mempunyai arti yang menentukan dalam proses pikiran manusia. Pikiran manusia itu ialah pikiran yang memakai bahasa yang berbentuk penghubungan konsep-konsep atau pengertian-pengertian yang semuanya disimpulkan dalam sebuah perkataan. Demikianlah sih. Berarti yang Udah tahu salahnya Arifin? Ya. Oke, jadi kalau lucu ya. Saya mau ketawa dulu ya. Oke, kalau ada demikianlah itu letaknya haruslah di akhir ya. Jadi jawabannya di sini kita lihat yang bagian akhir itu yang demikianlah itu cuman yang D ya. Jadi urutannya adalah A, B, C, D. Oke, lanjut nomor 2. Perhatikan alinea berikut ini. Dalam buku ini kata sains diartikan mencakup semua ilmu alamiah, fisika dan biologi, bagian ilmu jiwa dan ilmu kemasyarakatan, misalnya antropologi, sosiologi, ekonomi, yang semuanya berhubungan erat dengan pokok masalah yang bersifat empiris. Alinea di atas dikembangkan dengan metode A. Contoh, B. Sebab akibat, C. Definisi, D. Literat. Jawabannya adalah definisi. Definisi. Ya, dia mendefinisikan. Ya, benar ya, diartikan, mencakup ya. Oke, benar. Ada yang tidak sesuai? Ya. Arifin? Ya. Arifin biasanya tidak sesuai terus ya. Mungkin lagi ngantuk, Pak. Gimana Arifin? Kalau ada kata-kata sains diartikan, berarti kalau udah arti-arti dia definisi ya. Oke, nomor 3.
Mae. Aku ya, ketiga. A. Setelah itu, anak dapat mengucapkan konsonan. B. Kemahiran berbicara anak berproses secara bertahap. C. Lalu, anak dapat mengucapkan kata detik pivot, yakni kata yang diwakili oleh suku kata. D. Mula-mula, anak hanya bisa meraba. Urutan yang benar pada aliran tersebut adalah Yo, apa? D. B. A. B. D. 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 B, D, A, B. Jawabannya D. Jawabannya D. D. Saya tanya satu-satu ya. Dari Ani dulu. Ani, apa jawabannya? Jawabannya A, B, C, D. Apa? D. 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 Oke, lanjut. Arifin. Ani D kan? Ya. Oke. Delta. Oke, Arifin. B, D, D, A. Oke, B. B, Arifin. Oke, lanjut. Endang. Saya D, D, C, A. Apa? D. D. Delta ya. Oke, lanjut. Tri. Tadi kan aku udah yang D. Delta. Oke, yang benar. D, A, B. Yang benar adalah Arifin ya. Akhirnya Arifin benar ya. Oke, yang D itu lihat ya, B, D, A, B ya. B-nya terulang 2 kali, itu udah salah satu ya. Jadi yang pertama emang B ya, kemahiran. Karena kalau kata-kata, kita lihat ya, yang A, setelah itu, lalu, mula-mula. Jadi kalau misalnya setelah itu dan lalu itu, A dan C itu tidak mungkin di awal letaknya ya. Kemungkinan adalah B dengan D. Tapi kita lihat lagi B dengan D, ternyata B lebih awal ya. Setelah B, barulah mula-mula ya. Jadi BD, setelah BD, setelah itu ada pilihan antara setelah itu dan lalu. Kita lihat ya, kalau D itu dia kembali lagi ke B. Sedangkan yang B sudah lanjut ya, C dan A. Maka jawabannya adalah B. Benar Arifin ya. Oke, lanjut nomor 4. Saya ya. Perhatikan gagasan dasar berikut ini. Nasib sebagian warga Sidoarjo mirip sebuah tragedi. Titik, maka kalimat pengembang yang cocok disandingkan dengan kalimat di atas adalah A. Mereka tergusur lumpur panas tidur di bawah tenda darurat milik pengungsi korban perang atau bencana alam. B. Perkembangan industri yang tanpa perhitungan amat merugikan masyarakat sekitar. C. Senyum manis sudah tidak tampak lagi dari wajahnya. D. Lumpur lapindo yang merupakan proyek pembangunan listrik meluber hingga menggenangi 2/3 kawasan Sidoarjo. Nasib sebagian warga Sidoarjo mirip sebuah tragedi. A, B, C, D. A. Yang lain gimana? Ani, apa kira-kira jawabannya? A. Oke. Endang? A. Oke, Tri? A, Pak. Oke, kalau sudah A semua ya, sudah sepakat benar ya. Karena kalau kita bicara tentang nasib, tentu nasib ya yang dibicarakan, bukan lagi tentang industri, tentang proyeknya, ya benar ya. Kalau B itu tentang apanya ya, tentang kesalahan industrinya ya. Kalau D itu tentang pembangunannya juga. Kalau C itu senyum manis ya. Senyum manis itu belum tentu ya tentang nasib orang. Karena Arifin juga sering di apa ya, senyumnya tidak manis ya, tapi nasibnya masih beruntung ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang lumpur lapindo ya, belum tentu ya dengan senyum manis atau tidak manis hubungannya ya. Oke, lanjut yang terakhir nomor 5. Nomor 5 langsung atau semuanya semua, Pak? Oke, langsung dibaca lah ya. Semua banyak tadi nih. Nggak, coba jawabannya apa?
Jawabannya B. Kenapa? Jawabannya Alasannya kenapa? Ya, sudah saya baca aja. Bisa dibaca ya. Kalau tidak dibaca bagaimana kita tahu jawabannya ya? tidak punya jawaban. Pengembangan alenia yang menggunakan metode contoh adalah A. Proses pembuatan donat adalah sebagai berikut. Mula-mula dibuat adonan terigu, campur telur dan gula. Kemudian adonan dicetak dalam bentuk gelas-gelas. Setelah itu adonan yang setelah dicetak digoreng sampai berwarna kuning kecoklatan. B. Yang A ini kira-kira contoh nggak? Metode contoh nggak? Alinea menggunakan contoh nggak? Proses. Proses ya, bukan. B. Ini seperti anak kesenian sekolah di Indonesia. Lagu-lagu diperdengarkan mulai dari film kecil hingga Indonesia Raya. Alat musik tradisional semacam angklung dan telempong pun terdengar. Busana yang dikenakan juga busana dari Sabang sampai Merauke. Ada yang mengenakan pakaian adat Bali, Minang, atau Jawa. Oke, ini masuk nggak kira-kira? Contoh. Tidak. Oke, kita skip dulu ya, nomor C. So, Bentar ya. Ilmu ditemukan oleh manusia untuk menemukan suatu nilai luhur dalam kehidupannya yang disebut kebenaran ilmiah. Kebenaran itu dapat berupa asas-asas yang berlaku umum atau lebih dari kaidah-kaidah universal mengenai pokok soal yang bersangkutan. Dengan demikian, pengetahuan yang bersifat ilmiah dan mencapai kebenaran ilmiah manusia dapat menerangkan secara tepat berbagai hal yang dijumpainya. Ini ada dia bicara contoh-contoh ya. Oke, yang D lagi. Yang D, sebanyak 5 dari 10 kota termahal di dunia berada di Asia, dengan Tokyo dan Osaka tercatat sebagai kota termahal di dunia. Demikian menurut kajian ekonomi Intelligence Unit dan yang diterbitkan Selasa. Kedua kota besar di Jepang itu ternyata 20% lebih mahal dibanding tempat ketiga yang diduduki Hong Kong bersama Singapura dan Taipei. Taipei ya. Oke. Oke, kira-kira jawabannya apa? Oke, saya tanya satu-satu ya. Ani, apa jawabannya? Contoh ya, berarti kalau saya sih Yes. B ya. Kalau Arifin? D. Iya. Doni ya. D. Iya. Oke. Endang? Dodol. Oke. Tri? Dodol. Oke, jadi ini beda sendiri ya. Coba kira-kira antara B dengan D kita lihat ya. Jadi kalau yang B itu dia menjelaskan kata-kata di sini, lihat ya. Ini seperti acara pesta kesenian di sekolah di Indonesia. Kata seperti itu ya yang kita perlu pertimbangkan ya. Kalau D sebanyak 5 dari 10 di Asia ya. Terus dia menjelaskan Tokyo dan Osaka. Dan dia juga menjelaskan ada di Tokyo dan Osaka itu melebihi Hong Kong, Singapura, dan Taipei. Kira-kira yang menjelaskan contoh mana kira-kira? Kalau 5 dari 10 disebutkan kelima-limanya, itu contoh atau tidak? Contoh. Misalnya, saya memiliki 4 mahasiswa dari 6 misalnya ya. Yaitu Ani, Arifin, Endang, Tri. Itu contoh atau tidak? Bukan. Kalau B itu ini seperti acara pesta kesenian sekolah di Indonesia. Karena apa dia itu diberikan, kenapa itu dikatakan pesta kesenian? Karena ada lagu-lagu, karena ada alat musik tradisional, karena ada pakaian adat. Itu masuk contoh atau tidak? ya. Oke, jadi jawabannya adalah Tangan untuk Om Ipin.
Oke, sekarang kita selesai ya pertemuan hari ini. Kita lanjutkan minggu depan membahas tes formatif modul 8, 9, 10, dan 11 ya. 4 modul. Oke, siap untuk minggu depan. Bukan minggu depan ya, maaf. Hari Minggu ini ya, pertemuan terakhir. Membahas modul 8, 9, 10, 11. Boleh dibaca-baca di rumah dulu ya. hari Minggu, Pak. Ya, hari Minggu ini ya, 3 hari lagi. Selesai semua pertemuan kita ya. Dan saya bisa memasukkan nilainya saya selesaikan nilainya hari Senin, insya Allah. Oke. Terima kasih, Pak. Untuk insya Allah ya, untuk yang berempat ini kan telah memberikan yang terbaik ya. Artinya setelah memenuhi syarat pertemuan, telah presentasi dan ikut backup teman-temannya ya, insya Allah semuanya tuntas. Dan saya berharap semuanya mendapatkan hasil maksimal ya. Dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Amin. Oke. Saya rasa ada pertanyaan sebelum saya tutup. Tidak ya, kalau tidak kita sampai jumpa di hari Minggu, 3 hari lagi. Nah, itu giliran kita bahas-bahas contoh latihan soal tadi yang 4 modul lagi ya. Tes formatifnya. Selamat beristirahat, selamat bekerja di esok hari, selamat berpuasa. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah bermanfaat untuk kita ke depannya hari ini dan dunia akhirat ya. Yang penting ikhlas belajar, semangat bekerja untuk keluarga, untuk diri sendiri, dan untuk semuanya ya. Oke, saya rasa cukup, saya tutup. Ya, saya tutup ya pertemuan hari ini mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.